Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Citra Nur Fatihah. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang manfaat bahan alam yang ada di sekitar kita, namun dia memiliki segudang manfaat. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu bahan alam yang bernama jahe. Pasti sudah pada tahu dong tanaman jahe yang enak diminum waktu dingin-dingin itu loh. Eits, tapi bukan itu ya yang mau dibahas di video kali ini. Yuk pelajari lebih lanjut tentang bahan alam bernama jahe. Ya, ini adalah gambar jahe ya teman-teman. Jahe adalah suatu bahan alam yang sering dikenal sebagai obat. Jahe juga sering kita temukan di beberapa makanan dan minuman khas Indonesia loh. Nah, berdasarkan warna rimpang, bentuk ukuran rimpang, dan aromanya, jahe dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu jahe putih besar atau sering disebut sebagai jahe gajah. Nah, jahe gajah ini jahe yang paling disukai di pasaran internasional. Jahe gajah biasanya banyak digunakan dalam produksi permen jahe, jeli, sirup jahe, dan bir atau anggur jahe. Nah, untuk yang kedua yaitu jahe putih kecil atau sering disebut juga dengan jahe emprit. Jahe emprit ini mempunyai ukuran rimpang yang relatif kecil, bentuknya agak pipih, berwarna putih sampai kuning, seratnya bertekstur lembut, aromanya agak tajam, dan rasanya pedas. Jahe ini tuh sering digunakan sebagai bumbu masakan, terutama untuk konsumsi pasar lokal dan juga bahan baku obat-obatan ya teman-teman. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu jahe merah. Jahe merah ini tuh jahe yang dipercaya memiliki banyak banget khasiat. Dan dia itu digunakan sebagai obat-obatan. Jahe merah sering digunakan sebagai obat dan suplemen tambahan. Rimpang jahe merah biasanya berukuran kecil jika dibandingkan dengan yang lainnya. Jahe merah memiliki rimpang yang berwarna merah atau jingga, dan oleh masyarakat sudah dikenal lama sebagai bahan obat. Jahe merah memiliki serat yang lebih besar jika dibandingkan dengan kedua jenis jahe sebelumnya. Sudah paham belum ketiga jenis jahe tadi? Nah, ternyata banyak banget penelitian yang sudah meneliti tentang jahe ini teman-teman. Dan dari berbagai penelitian itu terbukti bahwa jahe memiliki sifat antimikroba. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman jahe terdiri dari golongan fenol, flavonoid, terpenoid, minyak atsiri, dan digunakan ini untuk menjadi antimikroba. Nah, diduga dalam jahe tersebut terdapat golongan senyawa metabolit sekunder bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan mikroba perusak pangan. Kan kalian pasti pernah dong merasakan makan jahe. Ternyata dia agak pedes-pedes gitu kan teman-teman rasanya. Ternyata rasa pedas dari jahe itu tuh berasal dari senyawa gingerol, yaitu senyawa turunan fenol. Rasa pedas pada jahe kering berasal dari senyawa sogaol yang merupakan hasil dehidrasi dari gingerol. Gingerol tidak stabil dengan adanya panas dan suhu tinggi sehingga akan berubah menjadi songaol. Nah, karakteristik bau dan aroma jahe ini berasal dari campuran senyawa zingerol, sangaol, serta minyak atsiri dengan kisaran 1-3% dalam jahe segar. Kepedasan pada jahe ini diakibatkan karena ada turunan senyawa non-volatil fenilpropanoid seperti gingerol dan songaol. Jadi udah tahu kan kenapa dalam jahe tersebut itu kalau kita makan tuh ada pedes-pedesnya gitu. Ternyata karena ada senyawa turunan dari
non-volatil fenilpropanoid yang berupa gingerol dan songaol. Nah, ternyata dari beberapa senyawa yang ada di dalam jahe tadi itu juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri teman-teman untuk mulut dan gusi. Nah, untuk ekstrak ektanol dan ekstrak kloroform jahe dapat menghambat berbagai bakteri seperti Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, dan masih banyak lagi bakteri-bakteri yang bisa dihambat oleh jahe tadi. Nah, gimana? Udah tahu kan apa saja metabolit sekunder di dalam jahe dan manfaat jahe di kehidupan sehari-hari? Ternyata teman-teman, gak cuma itu loh manfaat jahe. Di sini, yuk kita kaji beberapa artikel yang menjelaskan tentang manfaat jahe dalam kehidupan sehari-hari. Artikel yang pertama yaitu artikel dengan judul Pemberian kompres hangat memakai jahe untuk meringankan skala nyeri pada pasien asam urat di Desa Kadungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Nah, artikel ini tuh ditulis oleh Rusnoto, Nurholifa, dan Indah Retnosari yang diterbitkan pada Januari tahun 2015. Ternyata dalam jurnal ini dihasilkan bahwa penderita nyeri asam urat setelah dilakukan kompres hangat memakai jahe didapatkan hasil pada uji peringkat pertanda Wilcoxon didapatkan bahwa ada pengaruh pemberian kompres hangat memakai jahe untuk meringankan skala nyeri pada pasien asam urat di Desa Kadungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Jadi, dalam artikel ini itu ternyata jahe mampu menurunkan rasa nyeri yang ada pada pasien yang mengidap penyakit asam urat. Jadi nyeri yang dirasakan oleh pasien tadi itu nggak terlalu sakit teman-teman. Nah, untuk artikel yang kedua dengan judul Efektivitas pemberian jahe hangat dalam mengurangi frekuensi mual muntah pada ibu hamil trimester 1 yang ditulis oleh Ayu Dwi Putri, Dewi Andiani, Hani Arti, Usman yang diterbitkan pada Januari 2017. Ini dalam jurnal ini ternyata diperoleh kesimpulan ibu hamil yang telah diberikan minuman jahe hangat frekuensi mual muntahnya turun. Pada responden menurun dari 13 kali menjadi 3,8 kali per hari, sehingga pemberian minuman jahe hangat efektif dalam mengurangi frekuensi mual muntah pada ibu hamil trimester pertama. Nah, untuk artikel yang ketiga di sini ada manfaat jahe untuk kesehatan yang ditulis oleh Wayan Reddy Arianta dalam e-jurnal Widya Kesehatan yang terbit pada tanggal 2 Oktober 2019. Di sini tertulis beberapa kandungan zat gizi dari jahe. Dalam menu sehari-hari, jahe dan rempah-rempah lainnya merupakan bahan penyedap rasa alami dengan kandungan zat gizi yang dapat melengkapi nilai gizi menu utama. Jenis zat gizi dan nilai gizi rimpang jahe mentah dapat kita sebutkan, yaitu energinya sebesar 79 kilokalori, karbohidratnya 17,86 gram, seratnya 3,60 gram, protein 3,57 gram, sodium 14 mg, zat besi 1,15 gram, potasium 33 mg, dan vitamin C sebesar 7,7 mg. Nah, jenis zat gizi lainnya dalam rimpang jahe dengan kuantitas rendah itu ada magnesium, fosfor, vitamin B6, vitamin A, riboflavin, dan niacin. Namun itu tuh di dalam jahe hanya kadarnya sedikit ya teman-teman. Dalam jurnal tersebut ternyata terdapat
Jahe itu dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal karena mengandung minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif seperti zingiberin, kamfer, lemonin, borneol, sangoal, sineol, felandren, zingiberol, gingerol, dan zingeron yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati beberapa penyakit. Nah, senyawa kimia aktif yang juga terkandung dalam jahe yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan adalah gingerol, beta-karoten, kapsaisin, asam kafeik, kurkumin, dan salisilat. Nah, menurut Goulart, jahe dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit vertigo, mual-mual, mabuk perjalanan, demam, batuk, gangguan saat menstruasi, kanker, dan penyakit jantung. Nah, ada juga nih Santoso yang menuliskan dalam bukunya yang berjudul Dalam Ragam dan Khasiat menyatakan bahwa jahe berkhasiat untuk mengobati penyakit impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang, dan masuk angin. Jahe ini tuh sebagai bahan obat herbal tradisional di Bali, bisa digunakan untuk mengobati penyakit rematik dan impoten. Nah, dari berbagai hasil penelitian, Leach pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa jahe sangat efektif untuk mencegah atau menyembuhkan berbagai penyakit karena mengandung gingerol tadi ya yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Jahe berkhasiat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti mual-mual pada wanita yang sedang hamil, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, membantu menyembuhkan penyakit osteoartritis, menurunkan kadar gula darah pada pasien yang menderita diabetes tipe 2, yang sekaligus menurunkan risiko penyakit jantung, membantu mengatasi gangguan pencernaan kronis, mengurangi rasa sakit saat wanita sedang menstruasi, menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah, membantu penyegah penyakit kanker karena aktivitas 6 gingerol, terutama kanker pankreas, payudara, dan kanker ovarium. Jahe juga meningkatkan fungsi otak dan mengatasi penyakit Alzheimer. Jahe juga dapat membantu mengatasi resiko serangan berbagai penyakit infeksi. Nah, kandungan senyawa kimia aktif gingerol, zingeron, sangoal, dan yang lain-lain tadi dalam jahe merah, menurut Anon pada tahun 2018, jahe merah itu memiliki khasiat yang besar untuk kesehatan, seperti dapat menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengatasi mabuk kendaraan, mengatasi masalah pencernaan, meredakan penyakit mual muntah pada wanita yang sedang hamil, dan mencegah kanker, mengobati sakit kepala dan alergi, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, dan mengatasi penyakit terkait dengan gangguan tenggorokan. Ternyata Hafida dalam jurnalnya tahun 2019 ya, masih terbaru banget, itu menyatakan bahwa jahe merah merupakan bahan obat herbal yang berkhasiat untuk meredakan batuk dan radang tenggorokan. Ada lagi nih yang terbaru pada tahun 2020 ini, kan lagi marak COVID-19 ya, dan ternyata katanya mengonsumsi jahe dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga menjaga daya tahan tubuh kita agar terhindar dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sudah tahu kan manfaat dari jahe? Jadi, jangan lupa untuk mengonsumsi jahe. Jangan selalu menggunakan obat di saat kalian sakit ya. Gunakan obat-obat tradisional terlebih dahulu. Jangan meluluh langsung beli obat apotik ya. Hehehe. Safe healthy ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.